Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Yes. Jadi hari ini seperti biasa ya menemani bapak-bapak ya kan sebagai bukan produser sih tapi lebih ke kasir ya. Hanya untuk melihat alur bapak-bapak performance-nya maksimal atau enggak, powernya keluar atau enggak, sama rekeningnya bener atau enggak, atas nama Fitri Rahmawati atau enggak. Itu sih yang penting. Memanajeri ya Kak? Iya dong, ya memanajeri, memproduseri, mengkasiri. Itu yang paling penting, yang paling terakhir. Kenapa sih kepikiran untuk membentuk grup bapak-bapak dancer ini? Sebenarnya tuh ini apa kayak nggak disengaja. Jadi kan aku kan suka kayak bikin konten endorsement kan buat kayak di Reels. Nah terus udah gitu kan kayak setiap produk tuh kan kayak kita cari ide baru lagi, ide baru. Sampai kayak aku sudah mentok ya, tidak tahu mau bikin apa lagi. Kalau anak kan tidak baik dieksploitasi. Tapi kalau suami kan baik kita eksploitasi. Terus akhirnya bikin apa ya? Akhirnya ya udahlah. Waktu itu lagi viral yang lagu Asmara Librasi tuh. Nah awalnya dari situ kita mainin tren ini terus tapi kan nggak mungkin sendirian. Ada teman kamu nggak yang bisa kita angkut. Nah akhirnya terbentuk lah. Artinya itu lingkungan teman-teman lingkungan di rumah ya? Teman ketemu teman lah sebenarnya, nggak specifically tinggal deket rumah gitu. Tapi udah menjadi apa namanya profesi baru gak sih di belakang layar? Justru kayak awalnya tadinya mikir kayak buat satu konten aja, tapi kok ternyata responnya malah positif, videonya viral, terus pas coba dia bikin lagi, viral lagi, bahkan sampai sekarang udah kayak yang buat diundang buat company gathering, udah diundang buat, udah di booking buat acara nikahan 2026. Iya, jadi kayak tadinya niatnya hanya untuk konten aja, tiba-tiba loh kok responnya positif, diundang ke TV, diundang off air, ya alhamdulillah. Termasuk di hari ini ya? Termasuk hari ini, iya. Di 2025 tuh udah ada ini lagi, padat lagi selain 2026? Iya, insya Allah nanti udah, tadinya gini kayak awalnya tuh mikir ya udah mungkin kayak ngisi-ngisi acara event-event di Jakarta, tiba-tiba diundang event bank lah, diundang event BUMN, diundang tadinya kayak mikir apa di Jakarta, terus tiba-tiba loh ada tawaran di Bandung, loh tiba-tiba ada tawaran ke Solo, jadi ya udah alhamdulillah gitu. Tapi sejujurnya kayak nggak direncanakan sampai sejauh itu, tapi ya alhamdulillah ternyata dibawa sampai sejauh itu. Mudah-mudahan nanti lebih jauh lagi, amin. Bakal diseriusin nggak proyek ini? Apa ya sejauh ini gini, maksudnya kayak kita sebenarnya ngalir aja, tapi kalau misalkan memang ketika ada kayak tawaran ya kita sebisa mungkin ya tetap aja meskipun kayak ini awalnya bercanda, tapi kalau misalnya pas kita udah harus perform ya pasti kita garap seserius mungkin lah supaya yang ngundang kita juga nggak kecewa gitu. Ada sesi latihannya sebelum ada? Ya pastilah, mereka ada sewa studio latihan, pakai koreografer. Oke dong. Ya ada salah satu koreografernya. Nah, satu tema lagi ya, lagi viral banget konser Coldplay di Amerika Serikat kemarin tertangkap kamera beberapa pengunjungnya ada ketahuan selingkuh. Gimana Kak Fitra menanggapi fenomena tersebut? Ya Allah, aku sih itu deh ya, itu udah bener-bener namanya hidup yang lurus-lurus aja, nggak usah aneh-aneh karena kita nggak tahu kapan waktunya tiba-tiba Allah buka aib kita gitu ya. Jadi itu sebagai pengingat bahwa sebaik-baiknya menyimpan bangkai suatu saat akan tercium juga. Jadi pengingat ya, udah nggak usah aneh-aneh, nggak usah macem-macem sama teman kerja. Ini pakai acara nonton konser lagi, ya udah, jadi ketahuan lah. Tapi malah jadi menormalisasi nggak sih untuk datang nonton konser itu bukan dengan pasangannya sendiri, malah jadi? Ya justru jadi pengingat. Kalau menormalisasi kan ibaratnya kejadiannya nggak bakal kayak gini kan gitu. Ini kan kalau nggak salah sih mereka akhirnya kayak terekspos, terus istrinya jadi tahu, pokoknya kayak jadi trouble lah buat mereka gitu. Jadi justru malah ini jadi pengingat gitu bahwa ya di sekian banyak orang yang menonton konser itu, kalau memang sudah saatnya waktunya udah qadarullohnya ketahuan ya udah harus ketahuan. Jadi meskipun kita melihat peluang ketahuannya sekecil apapun, kalau misalkan memang udah waktunya ketahuan sesuatu yang busuk pasti bisa jadi ketahuan juga. Tapi kalau nggak salah di Indonesia juga pernah seperti itu deh Kak. Nah, aku nggak tahu, belum pernah dengar. Yang mana coba? Siapa kira-kira? Coba kasih tahu saya. Saya belum tahu. Boleh siapa? Bisikin kepo. Enggak, sebentar. Siapa di Indonesia?
Mas mungkin boleh kasih tahu saya agak kudet siapa? Itu kan dia mah parah. Netizen. Permegokin penonton. Ah, terus Penonton konser ini. siapa? Enggak. Aku kenal nggak? Kenal. Oh, nggak kenal. Oh, kirain ada siapa. Kenal. Bukan orang Agak rame ah. Gimana kagak Far? Nggak tahu aku. Ya kurang lebih sama lah, mau orang luar negeri, orang Indonesia, kalau dimanapun, kalau misalnya kita ngerasa nggak bakal ketahuan, kalau udah waktunya ketahuan sesuatu yang busuk itu tetap meskipun sekecil apapun peluangnya bakal bisa ketahuan. Pesannya dari Kak Fitro. Nggak usah macam-macam, udah itu aja. Hidup yang lurus aja, tak usah macam-macam. Kemudian